Baik, eh, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan eh, korelasi, ya. Jadi saya akan memberikan materi terkait dengan korelasi. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan korelasi? Korelasi itu kalau bisa diartikan adalah hubungan antar variabel, ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah hubungan antar variabel. Jadi hubungan ini nanti teman-teman lihat di panduannya, di pedoman interpretasi terkait hubungan korelasi, nanti bisa ada hubungannya sangat lemah, ya. Kemudian lemah, cukup kuat dan kuat sekali. Ya, nanti bisa dilihat di pedoman tabel interpretasi terkait korelasi. Ya. Nah, rumusnya, ya. Oh ya, yang materi yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah korelasi antar variabel, ya. Apabila nanti kita akan menggunakan alat analisa adalah regresi ataupun analisa jalur atau path analyze, ya. Nah, bagaimana bentuk contohnya? Ya, misalnya begini nih, saya punya contoh, ada variabel x1, x2 dan y, ya. Maka korelasinya misalnya seperti ini, ya. Korelasi itu biasanya adalah panahnya bolak-balik, ya. Namanya juga korelasi hubungan antar variabel, ya. Jadi panahnya bukan satu arah tapi bolak-balik. Nah, seperti ini. Nah, misalnya saya ingin mencari korelasi, korelasi ini simbolnya adalah R kecil. Nah, kalau R besar itu biasanya korelasi keseluruhan variabel. Ya, jadi kalau seperti ini korelasi, misalnya saya ingin mencari korelasi Y terhadap X1, maka korelasinya adalah begini, Y terhadap X1, atau korelasi Y terhadap X2, atau korelasi X2 terhadap X1, ya. Nah, jadi bisa dilihat ada tiga, kalau ada tiga variabel, ada dua variabel independen dengan satu variabel dependen, maka akan ada tiga korelasi, ya. Rx1, Rx2Y dan Rx12. Nah, sekarang bagaimana rumusnya, ya? Rumusnya, ya, kita bisa lihat dulu, ya. Saya ambil contoh dulu yang ini, ya. Nanti bisa lebih mudah nanti kalau lanjutannya seperti apa gitu, ya. Nah, ini korelasi Y terhadap X1. Maka rumus yang dipakai adalah N, ya, dikali sigma XI dikali XI YI dikurang sigma X I dikali sigma YI, ya.
untuk lebih mudahnya ini bisa kita kasih kurung ya, lebih mudah mengalihkannya. Kemudian dibagi akar N dikali sigma X I kuadrat dikurang sigma X I ya kuadrat ya dikali akar lagi sama ini ya N juga, kemudian sigma Y I kuadrat buka kurung sigma Y I kuadrat ya. Ini untuk model atau rumus untuk R X1 Y terhadap X1 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau mencari rumus untuk yang ini R X2 terhadap X1 ya. Jadi teman-teman mudah ya, tinggal lihat yang di sininya ya, yang di sininya, yang di sininya, yang di sininya ya, tinggal dirubah ini menjadi X2 ya. Ini kita rubah jadi X2, ini X2 apa ya gitu ya. Ini juga jadi X2, ini juga jadi X2 kuadrat ya. Sama juga nanti kalau mencari X3 X2 X3 gitu ya, hanya R X2 X3 ya, tinggal dirubah saja, yang ininya dirubah jadi X2, ini dirubah menjadi X3 ya. Ini juga tinggal apa melanjutkan. Nah itu untuk rumus korelasi antar variabel apabila menggunakan alat statistik regresi dan analisa jalur nantinya. Nah, saya punya contoh soal ya. Misalnya saya punya variabel X1 X2 Y, ini ada datanya 6, 5, 7, 8, 9, 3 dan seterusnya ya. Ini usahakan yang di name-nya ini diisi apa namanya simbol statistik, sedangkan labelnya ini adalah kalimat bahasa Indonesia. Nah, saya untuk video kali ini akan membandingkan antara software perhitungan menggunakan software SPSS ya dan software Stata ya. Nanti kita lihat apakah hasilnya sama ya, tentunya hasilnya pasti sama kalau datanya juga sama. Nah, tapi nanti selanjutnya di video selanjutnya bukan itu persoalannya, adalah saya coba ingin apakah hasil menggunakan software juga sama dengan hasil menggunakan perhitungan secara manual ya, menggunakan rumus ini ya. Dengan data adalah yang saya tampilkan yang ini ya. Nanti kita menggunakan data ini ya. Ini coba kita menggunakan yang software SPSS ya. Kita coba perhitungannya ya, masukkan semuanya. Sini ya, sudah keluar hasilnya. Coba saya copy paste dulu.
sebentar, kita turunkan dulu ke bawah. Ini menggunakan software SPSS. Kemudian saya coba akan menggunakan software Stata. Ya. Saya input datanya dulu, maka saya import datanya. Ya. Coba kita tes dulu. Ini yang korelasi, ya. Kita masukkan semua datanya, X1, kemudian X2, kemudian Y, ya. Oke, dan kita copy datanya. Coba kita samakan, kita bandingkan ke bawah. Nah, di sini ya kita bisa lihat ya, ini yang menggunakan software SPSS, ya, IBM. Ini yang menggunakan software Stata versi 17, ya. Nah, kita bisa lihat, yang kita lihat adalah X1 R, ya, Y terhadap X1. Ya, kita bisa lihat di sini R Y terhadap X1 adalah 0,036. Ya. Kemudian R X Y terhadap X2 itu sama dengan 0,900, ya, 0,9. Kemudian R X2 terhadap X1 itu sama dengan minus 0,241. Ya, bisa lihat di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Nah, ini juga kita bisa lihat, ya, untuk R Y terhadap X1, ya, 0,036, ya, sama. Ini. Kemudian X2 terhadap X1 minus 0,2408, sama. Ya. Kemudian R Y terhadap X2 ini 0,900. Ya, ini adalah perhitungan menggunakan software statistik. Ya, nanti pada video selanjutnya saya akan mencoba untuk menghitung menggunakan perhitungan manual. Ya, apakah hasilnya sama ataukah berbeda? Ya, sekali lagi,
ya dalam nanti teman-teman menghitung menggunakan di dalam mengerjakan karya ilmiah atau tugas akhir atau skripsi atau tesis atau disertasi, ya saya tidak menyarankan untuk menghitung secara manual, apalagi kalau nanti misalnya datanya banyak, ya tentunya itu akan membuat pusing, ya makanya disarankan adalah menggunakan software, ya. Terima kasih, ya. Mungkin itu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.